Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di channel akan membagikan soal dan pembahasan tes arsip Paris untuk CPNS dan P3K tahun 2023. Untuk video soal dan pembahasan arsip Paris part 1 dan part 2, link ada di deskripsi video ini. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan preservasi arsip? A. Proses penghapusan arsip yang sudah tidak relevan. B. Upaya pemeliharaan dan pembuatan salinan arsip yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian arsip. C. Penjadwalan penghapusan arsip yang sudah tidak diperlukan. D. Proses pemindahan arsip ke dalam sarana penyimpanan yang lebih aman. Silakan untuk memilih jawaban yang tepat. Jawaban yang benar adalah B, yakni preservasi arsip adalah keseluruhan proses dan kerja yang meliputi pemeliharaan dan pembuatan salinan dalam rangka perlindungan terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi atau perbaikan arsip yang rusak untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian arsip dalam jangka waktu yang lebih panjang. Soal nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan perlindungan arsip? A. Pemetaan arsip ke dalam sistem keamanan yang efektif. B. Proses mengamankan arsip dari pencurian dan pembobolan. C. Upaya untuk melindungi arsip dari kerusakan dan kehilangan. D. Pengendalian akses terhadap arsip yang bersifat rahasia. Jawaban dari soal nomor 2 ini adalah C. Upaya untuk melindungi arsip dari kerusakan dan kehilangan. Perlindungan arsip adalah upaya untuk mengamankan, menyelamatkan, dan memulihkan arsip dari kerusakan, hilang, atau musnah, baik secara fisik maupun informasi yang diatur melalui suatu prosedur tetap. Lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini, perbedaan antara pemusnahan arsip dengan penghapusan arsip adalah A. Pemusnahan arsip dilakukan oleh pihak yang berwenang, sedangkan penghapusan arsip dilakukan oleh siapa saja yang memiliki akses terhadap arsip tersebut. B. Pemusnahan arsip hanya dilakukan pada arsip yang memiliki kepentingan historis, sedangkan penghapusan arsip dapat dilakukan pada semua jenis arsip. C. Pemusnahan arsip dilakukan secara fisik, sedangkan penghapusan arsip dilakukan secara administratif. D. Pemusnahan arsip dilakukan secara permanen, sedangkan penghapusan arsip dilakukan dengan memindahkan ke tempat penyimpanan arsip yang lebih kecil. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah C. Pemusnahan arsip dilakukan secara fisik, sedangkan penghapusan arsip dilakukan secara administratif. Pemusnahan arsip merupakan tindakan memusnahkan arsip secara fisik, seperti bukti transaksi, bukti kinerja, atau bukti peristiwa dengan menghancurkan fisik arsip. Sedangkan penghapusan arsip dilakukan secara administratif, dengan menghapus data arsip pada daftar atau inventaris arsip, untuk mengurangi volume arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos BUMN.
CPNS, P3K, dan kedinasan. Soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari pengawasan kearsipan adalah A. Memeriksa dan menilai kualitas kearsipan. B. Memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi kearsipan. C. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pemeliharaan arsip. D. Menyusun kebijakan dan peraturan kearsipan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini adalah D, yakni menyusun kebijakan dan peraturan kearsipan. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Fungsi pengawasan kearsipan meliputi pengkoordinasian penyimpanan dan pemeliharaan arsip, memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi kearsipan, dan pemeriksaan serta penilaian kualitas arsip. Jadi yang bukan merupakan fungsi dari pengawasan kearsipan adalah D, menyusun kebijakan dan peraturan kearsipan. Lanjut ke soal nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan Disaster Recovery Plan? A. Jawaban B, C, dan D benar. B. Rencana khusus dalam pemulihan arsip setelah terjadinya kehilangan data arsip. C. Proses pemulihan arsip yang rusak karena bencana alam. D. Rencana yang disusun untuk mengatasi bencana yang dapat merusak arsip. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini adalah D, yakni rencana yang disusun untuk mengatasi bencana yang dapat merusak arsip. Disaster Recovery Plan adalah rencana yang mencakup aturan pencegahan, prosedur penyelamatan, dan langkah restorasi arsip pada lembaga kearsipan pada saat terjadi suatu bencana yang dapat merusak arsip, baik yang disebabkan oleh alam maupun karena kelalaian manusia. Lanjut soal nomor 6. Di bawah ini yang termasuk dalam metode penyelamatan arsip yang beresiko tinggi adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah D, yakni metode fumigasi. Metode fumigasi adalah metode penyelamatan arsip yang beresiko tinggi karena melibatkan penggunaan bahan kimia untuk membasmi hama seperti rayap, kutu, dan semut yang dapat merusak arsip. Lanjut ke soal nomor 7. Apakah yang dimaksud dengan penata usahaan arsip? A. Pencatatan arsip pada inventaris atau daftar arsip. B. Jawaban A, C, dan D benar. C. Proses pengorganisasian arsip secara sistematis berdasarkan klasifikasi dan kode arsip. D. Penyimpanan arsip dalam map yang berisi informasi pendukung mengenai arsip tersebut. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah B, yakni jawaban A, C, dan D benar. Penatausahaan arsip adalah proses yang mencakup pengorganisasian arsip secara sistematis berdasarkan klasifikasi dan kode arsip. Penyimpanan arsip dalam map yang berisi informasi pendukung mengenai arsip tersebut, serta pencatatan arsip pada inventaris atau daftar arsip.
Sehingga jawaban soal nomor 7 ini adalah B, yakni A, C, dan D benar. Lanjut ke soal nomor 8. Apakah yang dimaksud dengan siklus hidup arsip? A. Pembuatan cadangan arsip untuk pemulihan arsip. B. Tahapan-tahapan dalam pengolahan arsip seperti penyimpanan, pelaporan, dan penghapusan. C. Proses mulai dari pembuatan arsip hingga pemusnahan atau penyimpanan permanen. D. Proses pemindahan arsip dari sistem fisik ke sistem elektronik. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah C. Siklus hidup arsip yakni proses mulai dari pembuatan arsip hingga pemusnahan atau penyimpanan permanen, yang meliputi tahapan penciptaan dan penerimaan, distribusi, penggunaan, pemeliharaan, serta pemusnahan arsip. Lanjut ke soal nomor 9. Yang dimaksud dengan sistem kearsipan terbuka adalah A. Sistem yang memungkinkan akses terhadap arsip oleh pegawai instansi tanpa adanya pembatasan. B. Sistem yang memungkinkan arsip dapat diakses tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. C. Sistem yang memungkinkan akses terhadap arsip oleh publik secara bebas dan terbuka. D. Sistem kearsipan yang tidak memiliki kebijakan penyimpanan arsip. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah C, yakni sistem yang memungkinkan akses terhadap arsip oleh publik secara bebas dan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lanjut ke soal nomor 10. Di bawah ini, fitur yang diperlukan dalam sistem kearsipan elektronik untuk menyimpan arsip dengan aman adalah A. Sistem keamanan multi-tier, dan B. Enkripsi data arsip. C. Backup data secara teratur. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah D, yakni jawaban A, B, dan C benar. Untuk menyimpan arsip dengan aman, fitur yang diperlukan meliputi fitur backup secara teratur, enkripsi data, serta sistem keamanan multi-tier. Sekian pembahasan soal Arsiparis CPNS dan P3K tahun 2023. Semoga bermanfaat.